Bapak Ibu, mari kita akan masuk pada Rebon Wisnu Renungan Berkat Online GKJ Wisma Nugraha. Bapak dan Ibu, saudara, anak-anak, pada saat ini mari kita akan merenungkan bagian dari berkat Tuhan yang berada di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 14 sampai 23. Lukas pasal 22 ayat 14 sampai 23. Pada saat ini saya akan membaca sebagian dan nanti Bapak dan Ibu, saudara, anak-anak dipersilahkan untuk membaca lengkap. Saya akan membaca sebagian, yaitu pasal 22 ayat 19 dan 20, demikian. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan, ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Bapak, Ibu, saudara, anak-anak, siapapun juga yang saat ini menikmati berkat Tuhan di dalam pergumulan Rebon seperti saat ini, bukan karena kebetulan saya berdiri di bawah pohon mangga. Pohon mangga ini usianya sekitar 30 tahun. Mangga ini merupakan tanda. Ya, jadi pohon mangga ini tanda peringatan bagi saya dan keluarga berkaitan dengan pergumulan 30 tahun yang lalu. Mangga ini kami tanam dan sekarang usianya berkisar 30 tahun. Dari mangga ini saya diingatkan dari peristiwa bagaimana saya bergumul. Kami bergumul menghadapi penyakit yang berada di dalam tubuh anak saya yang barep atau yang sulung, yang waktu itu sering sakit. Saudara, Bapak, Ibu, anak-anak, dari tanda ini, dari pohon ini, saya selalu diingatkan bahwa Allah menyertai kami, Allah memberkati kami dalam pergumulan. Bagi saya waktu itu pergumulan yang sangat berat. Ini adalah tanda. Ini adalah tanda. Dan tanda itu, Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak, tanda ini ada berarti sudah pernah terjadi peristiwa. Dan memang betul-betul terjadi peristiwa. Yaitu bagaimana saya setiap malam saya berdoa di waktu itu di samping pohon mangga ini. Dari pohon mangga ini saya selalu diingatkan bahwa Tuhan menyertai pergumulan saya. Tuhan ada di dalam keluarga saya dan saya rasakan itu. Dari tanda ini saya juga diingatkan, kita juga diingatkan, Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak juga diingatkan bagaimana Tuhan juga memberi tanda untuk kita, yaitu sebelum Tuhan Yesus melaksanakan perjalanan keselamatan untuk dunia ini, sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan malam. Dan perjamuan itu menjadi perjamuan kudus bagi kita di zaman sekarang ini.
Di saat Tuhan Yesus mengambil roti dan Tuhan Yesus juga mengambil anggur atau cawan yang berisi anggur, para murid diingatkan bahwa Tuhan sudah sudi mengorbankan dirinya untuk keselamatan semua orang sepanjang zaman. Tanda perjamuan kudus itu suatu wujud bahwa Tuhan menyatu dengan manusia. Tandanya di saat panjenengan, saya, dan siapapun juga ambil bagian dalam perjamuan kudus, roti dan anggur yang sudah masuk di dalam tubuh kita, berarti tubuh dan darah Tuhan Yesus menyatu dengan kita. Sama seperti yang diungkapkan oleh Nabi Yesaya, Immanuel, Allah beserta dengan kita, Allah beserta dengan manusia. Tanda yang sudah kita terima dan tanda-tanda yang lain yang sudah ada di dalam hidup kita, salah satu contoh adalah nama yang ada dalam diri kita. Itu adalah tanda kesetiaan, cinta kasih orang tua kita terhadap kita. Mengapa ada orang tua yang memberi nama anaknya itu Kusumo, ada yang beri nama Waskito, ada yang memberi nama yang lain. Berarti orang tua kita itu meninggalkan tanda atau memberikan tanda pergumulan dan tanda harapan untuk anaknya. Tuhan memberi hari Sabat untuk kita. Berarti Tuhan memberi tanda bahwa Sabat itu artinya berhenti. Oleh karena itu, setiap hari Sabat kita diingatkan, kita harus berhenti, tidak bekerja dan mengkhususkan waktu untuk beribadah. Di banyak tempat ada tanda salib. Tanda salib itu adalah tanda bagaimana Tuhan Yesus sudi mengorbankan dirinya, menggantikan dirinya itu untuk menjadi korban yang seharusnya lah manusia yang harus disalib, tapi dirinya rela mau menjadi pengganti sehingga Tuhan Yesus mau disalib. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita akan selalu mengungkapkan rasa syukur kepadanya, rasa syukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada sesama, karena ternyata banyak pihak, banyak orang, banyak pribadi yang meninggalkan dan memberikan tanda peringatan untuk kita, sehingga kita selalu ingat peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Dari tanda itulah kita berterima kasih, sehingga Bapak dan Ibu, saudara, anak-anak, siapapun yang selalu dan sering mengungkapkan rasa terima kasih, bahwa di dalam dirinya ada tanda sifat rukun, tanda berdamai dengan siapapun juga. Kita berterima kasih kepada sesama, berarti kita rukun, kita berdamai dengan sesama. Kita berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan, berarti kita berterima kasih dan kita berdamai dengan Tuhan, karena Tuhan lebih dulu mendamaikan kita dari dirinya untuk kita. Amin.